Bahasa bukan hanya sekadar rangkaian bunyi atau kata di atas kertas. Ia adalah cermin budi pekerti yang hidup di setiap interaksi antar manusia. Dan ketika kesantunan dalam berbahasa memudar, harmoni komunikasi kita pun ikut ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Farida Amalia, dengan NIM 2104 0125 120061 akan menyampaikan pidato dengan topik kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Sebuah topik yang tampak sederhana, namun memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat, kita tidak pernah lepas dari proses berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi tersebut, bahasa menjadi alat utama yang menjembatani pikiran, perasaan, dan maksud antar manusia. Namun, bahasa tidak hanya dituntut untuk benar secara tata bahasa, melainkan juga harus tepat secara sosial. Kesantunan berbahasa adalah norma sikap dan tata krama dalam berkomunikasi yang disesuaikan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Kesantunan bukan sekadar penggunaan kata-kata yang terdengar halus, melainkan kemampuan penutur dalam menyesuaikan pilihan kata, nada bicara, serta gaya bahasa dengan siapa ia berbicara, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa. Sebagai contoh, cara kita berbicara kepada teman sebaya tentu berbeda dengan cara kita berbicara kepada dosen, orang tua, atau orang yang baru kita kenal. Perbedaan ini bukan berarti membeda-bedakan manusia, melainkan bentuk penghormatan terhadap norma sosial yang berlaku. Inilah yang menjadikan kesantunan berbahasa sebagai cerminan kepribadian seseorang. Di era digital seperti saat ini, bentuk komunikasi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Interaksi tidak lagi selalu dilakukan secara tatap muka, melainkan bisa melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya. Sayangnya, perubahan medium komunikasi ini seringkali tidak diiringi dengan kesadaran untuk tetap menjaga kesantunan dalam berbahasa. Saat ini, media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Setiap individu bebas menulis, berkomentar, dan menanggapi berbagai isu tanpa batas ruang dan juga waktu. Namun, kebebasan ini sering salah diartikan sebagai kebebasan tanpa etika. Akibatnya, pergeseran kesantunan berbahasa semakin nyata terjadi di dunia maya. Kita kerap menemukan komentar bernada kasar, sindiran tajam, ujaran kebencian, bahkan kata-kata yang merendahkan martabat orang lain. Padahal, jika norma kesopanan tetap dijaga, perbedaan pendapat dapat disampaikan dengan cara yang lebih santun dan bermakna. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kesantunan bukan lagi sekadar masalah bahasa, tetapi juga masalah sikap dan karakter. Sebagai contoh nyata, kita dapat melihat pergeseran kesantunan berbahasa pada kolom komentar media sosial ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat. Seseorang mungkin menyampaikan kritik terhadap suatu kebijakan publik atau pendapat tokoh tertentu dengan bahasa yang sopan dan juga argumentatif. Namun, terkadang respon yang diterima justru berupa komentar. Contohnya seperti, mikir dulu sebelum ngomong, sok pintar, padahal nggak ngerti apa-apa. Atau sindiran lain yang bernada merendahkan. Padahal,
Kritik tersebut tidak bertujuan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menyampaikan pandangannya. Cara merespon yang emosional dan tidak santun inilah yang menunjukkan adanya pergeseran kesantunan berbahasa, di mana dialog sehat berubah menjadi ajang saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat yang seharusnya memperkaya sudut pandang justru memicu konflik dan permusuhan. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi di masa lalu, ketika berkomunikasi lebih sering dilakukan secara langsung, dari hati ke hati. Orang cenderung menimbang kata-kata sebelum berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Sementara itu, dalam komunikasi digital saat ini, pesan yang cepat dan spontan sering membuat kita lupa bahwa di balik layar terdapat manusia nyata dengan perasaan yang nyata juga. Pergeseran kesantunan ini bukan sekadar perubahan gaya bahasa, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang dan memperlakukan sesama di dunia maya. Setiap kata yang kita tuliskan memiliki dampak sosial dan emosional yang tidak bisa dianggap remeh. Kata-kata yang tidak santun dapat melukai, memicu kesalahpahaman, bahkan merusak hubungan sosial. Ketika seseorang berbicara tanpa mempertimbangkan kesantunan, pesan yang disampaikan seringkali dipersepsikan sebagai serangan oleh orang lain. Akibatnya, komunikasi menjadi tidak efektif dan tujuan awal penyampaian pesan pun gagal tercapai. Disinilah pentingnya kesantunan sebagai jembatan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik dan bermakna. Kesantunan berbahasa menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bahasa yang santun mencerminkan karakter pribadi yang baik, sementara bahasa yang kasar seringkali mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, menjaga kesantunan berbahasa berarti menjaga kualitas diri kita sendiri. Lebih dari itu, bahasa merupakan bagian dari budaya dan identitas nasional. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan cerminan kepribadian bangsa. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan santun, kita turut menjaga kehalusan budi pekerti bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Dalam konteks ini, generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Generasi muda adalah pengguna utama sosial dan komunikasi digital. Apa yang mereka ucapkan, tuliskan, dan sebarkan akan membentuk wajah komunikasi masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, generasi muda harus mampu menjadi teladan dalam menggunakan bahasa yang santun, bijak, dan bertanggung jawab. Dengan berbahasa sopan dan menghormati orang lain, generasi muda dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan produktif. Media sosial seharusnya menjadi sarana berbagai gagasan dan pengetahuan, bukan tempat menyebarkan kebencian dan juga permusuhan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil itu bisa dimulai dari cara kita berbahasa. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan kesadaran untuk selalu memilih kata-kata yang santun dalam setiap bentuk komunikasi. Kita dapat memulainya dari diri sendiri dengan menghindari kata-kata kasar, sindiran yang merendahkan, serta ujaran yang menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan konteks dan lawan bicara agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dengan menjaga kesantunan berbahasa, kita tidak hanya memelihara hubungan baik dengan sesama, tetapi juga berkontribusi
dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Lebih jauh lagi, kita juga turut menguatkan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Dengan berakhirnya pidato ini, marilah kita tidak hanya mengingat kata-kata yang pernah terucap, tetapi juga makna kesantunan yang harus tersimpan dalam setiap tutur kita. Karena bahasa yang santun adalah benih keharmonisan yang akan kita tanam dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.